Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online hari Minggu ini. Minta maaf karena kalau Bapak Ibu dengar pengumuman saya minggu lalu, kita sebenarnya sudah akan mulai kebaktian lagi di chapel pada hari ini. Tapi seperti peraturan yang sudah Bapak Ibu dengar, peraturan yang baru, kita tidak bisa lagi untuk beribadah di dalam ruangan, sehingga kita menunda. Dan kemungkinan besar NLCC Indo masih akan terus mengadakan ibadah online selama bulan Juli ini. Bahkan mungkin bulan September, kita belum tahu. Bapak Ibu, saya akan mencoba terus, Bapak Ibu juga bisa update terus semua peraturannya, khususnya di California. Kita terus berdoa bersama-sama supaya rencana reopening ini juga bisa berjalan dengan baik. Kita doakan kapan waktunya kita bisa bertemu bersama. Saya tahu Bapak Ibu, masih ada di antara Bapak Ibu yang mungkin takut untuk ketemu, tapi banyak juga di antara Bapak Ibu yang sudah begitu semangat, sudah senang, karena kita sudah bisa bertemu lagi bersama-sama dalam beribadah bersama-sama di chapel. Tapi ya, nggak apa-apa, kita terus doakan semua rencana ke depan ini. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini, khususnya walaupun kami masih belum bisa beribadah di chapel, kami masih harus terus melanjutkan ibadah secara online di rumah, walaupun kami semua Bapak Ibu khususnya masih harus mendengarkan firman Tuhan melalui online, masih belum bisa memuji Tuhan bersama-sama, satu gereja, satu persekutuan di chapel, masih harus juga beribadah di rumah. Tapi kami berdoa, hamba berdoa kiranya ibadah hari ini melalui pujian dan penyembahan, melalui firman Tuhan yang disampaikan Ibu Sarah, bisa memberikan kekuatan, memberikan pelajaran baru, tapi juga memberikan semangat, kekuatan untuk kami khususnya di tengah tiap-tiap pergumulan yang kami hadapi sekarang ini, di tengah semua situasi COVID-19 coronavirus yang masih terus berlanjut di mana-mana. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan berkati semua yang terlibat dalam worship team. Ibu Sarah akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan berkati, urapi mereka. Bahkan Tuhan berkati kami semua yang mendengarkan, yang beribadah bersama-sama hari ini di rumah kami masing-masing. Kami semua tanpa terkecuali diberkati Tuhan lagi melalui semua rangkaian ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah hari ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita mengangkat hati untuk memuji Tuhan bersama hari ini. Open
Salam Bapak Ibu semua, selamat hari Minggu kembali, Minggu tanggal 19 Juli 2020. Saya sangat bersuka cita karena kami sudah kembali dari vacation, walaupun ya tidak kemana-mana, lebih banyak di rumah, hanya beberapa hari kami ambil ke Fresno. Hari ini kita akan sama-sama mendengar bagian firman Tuhan, masih lanjutan seri pelajaran tentang hidup. Dan hari ini kita akan belajar tentang Yusuf, seorang tokoh perjanjian lama yang sangat terkenal. Dan kita belajar tentang bagaimana Yusuf dapat melihat yang baik dari yang buruk. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau memberkati kami, Engkau memelihara kami di tengah-tengah semua situasi yang ada. Engkau berjanji tidak akan meninggalkan kami dan Engkau melakukannya. Kami berdoa supaya firman Tuhan hari ini, seri pelajaran tentang Yusuf, menjadi pelajaran yang menguatkan kami, memberkati kami, dan dapat kami aplikasikan dalam hidup kami sebagai orang percaya. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan hadir, memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka bagian firman Tuhan hari ini. Kita buka Yeremia pasal 29 ayat 11, sebuah bagian firman Tuhan yang sudah sangat terkenal. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yeremia pasal 29 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, saya ingin bertanya. Bapak Ibu lihat ini di sini, saya punya sebuah kertas warna putih. Apa yang Bapak Ibu lihat di sini? Saya punya 2 jemaat sekarang, mereka akan memberitahu saya apa yang mereka lihat di sini. Silakan. Apa yang Bapak Ibu lihat di sini? Titik hitam. Oke. Sekali lagi, saya bertanya kepada Bapak Ibu yang ada di sini, apa yang Bapak Ibu lihat di sini? Tadi mereka katakan lihat titik hitam. Darah. Sama titik hitam. Masih sama mereka lihat titik hitam. Oke. Sekali lagi saya coba bertanya kepada mereka, apa yang kalian lihat di sini, di kertas putih ini? Sama titik hitam. Oke. 3 kali saya bertanya Bapak Ibu, dan mereka tetap memberikan jawaban yang sama. Dalam kertas putih ini mereka melihat titik hitam yang sangat kecil yang ada di sana. Nah Bapak Ibu, apa yang mereka lihat ini saya tanyakan sampai 3 kali, tetap jawabannya sama. Begitulah kecenderungan manusia. Manusia cenderung melihat segala sesuatu dari sudut pandang negatif. Titik hitam itu walaupun kecil dan hanya sepersekian persen dari besarnya atau luasnya kertas ini, tapi titik hitam itulah yang mereka lihat, yang Pak Riki dan Dara lihat di sini. Mereka lebih melihat kepada titik hitam itu lebih daripada keseluruhan kertas putih yang besar yang ada. Seperti itulah hubungan manusia dengan dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Banyak kali sebagai orang percaya kita melihat bahwa hal kecil dalam hidup kita, titik hitam dalam hidup kita, penderitaan dalam hidup kita merupakan sesuatu yang menjadi fokus perhatian hidup kita lebih daripada kertas putih yang besar. Artinya penderitaan, masalah, keburukan, hal-hal itu kadang-kadang menutup mata kita lebih daripada kita melihat berkat Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hal ini mungkin sedang terjadi dalam hidup kita. Kita sedang mengalami penderitaan, kesusahan. Bapak Ibu coba bayangkan dalam beberapa bulan ini kita mengalami masa-masa yang sangat sulit, yang tidak kita duga, yang terjadi dalam sekejap. Dengan kehadiran corona, ekonomi mulai memburuk, ada riot di mana-mana. Secara finansial orang mengalami struggle, secara kesehatan orang juga mengalami ketakutan, secara fisik ketakutan, secara emosi, ketakutan, bahkan secara rohani orang mengalami hal yang cukup mengejutkan. Dari hasil survei Barna beberapa hari lalu yang saya baca,
70% orang Kristen yang diam di rumah, yang nonton kebaktian online, mereka mengalami penurunan iman, bahkan penurunan rasa percaya kepada Tuhan. Mereka bertanya, di mana Tuhan dalam kondisi seperti ini? Sehingga apakah kita mampu melihat hal baik dari hal buruk seperti corona, riot, kekacauan yang ada di tengah-tengah, di sekeliling kita, di tengah-tengah negara ini? Yusuf memberikan 2 pelajaran penting yang saya akan angkat hari ini, walaupun ada begitu banyak pelajaran yang bisa kita angkat dari kisah hidup Yusuf. Tapi paling tidak ada 2. Saya harap tidak terlalu lama karena saya punya 10 halaman di sini Bapak Ibu. Semoga tidak terlalu lama dan bisa membawa kita sampai kepada titik bagaimana kita bisa melihat hidup kita, melihat hal yang baik dari yang buruk yang terjadi dalam hidup kita. Seperti yang saya tuliskan hari ini, kita akan baca dari Kejadian 37 sampai Kejadian 50. Saya harap kita sudah bisa baca sendiri di rumah. Kejadian 37, pasal 37 sampai pasal yang ke-50. Hal yang pertama, bagaimana Yusuf bisa, atau apa rahasia Yusuf untuk bisa terus melihat hal yang baik dari hal yang buruk? Apa kuncinya Bapak Ibu? Menurut saya, kunci pertama Yusuf terus dapat melihat hal yang baik dari hal yang buruk sepanjang hidup dia adalah Yusuf tetap menghormati Allah, konsisten dalam penghormatannya kepada Allah, dalam penghormatannya dan mempertahankan kesetiaannya kepada Allah, bahkan dalam imannya kepada Allah. Yusuf mampu untuk melakukan ini ketika dia berada dalam penderitaan besar. Sekali lagi, Yusuf tetap menghormati Allah, mempertahankan kesetiaannya dan imannya kepada Allah di negeri asing, meski dia sedang berada dalam penderitaan besar. Bapak Ibu tahu bagaimana Yusuf, sejarah hidup Yusuf kalau kita baca dari Kejadian pasal 37, bagaimana Yusuf ini hidup dan bertumbuh. Dari kecil Yusuf sudah diajarkan tentang siapa itu Allah Yahweh, Allah yang disembah oleh nenek moyangnya, oleh Abraham, oleh Ishak, oleh Yakub ayahnya. Paling tidak 17 tahun Yusuf tinggal dengan orang tuanya, secara khusus ayahnya karena ibunya meninggal. Waktu 17 tahun ini Yusuf mendapatkan pelajaran-pelajaran penting tentang siapakah Allah, siapakah Allah Yahweh yang menyertai nenek moyangnya, menyertai Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan dalam masa-masa pertumbuhannya, Yusuf boleh melihat bahwa orang tuanya memberikan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Bagaimana Tuhan memelihara hidup mereka, Tuhan mencukupkan, Tuhan membawa mereka dari tempat ke tempat dan memberikan perlindungan kepada mereka. Kesetiaan, iman, dan kehormatan Yusuf tidak berubah ketika dia mengalami penderitaan di negeri asing. Penderitaan tidak membuat dia menyangkal Tuhan, tidak membuat iman, kehormatan, dan kesetiaan dia berubah terhadap Tuhan. Bapak Ibu ingat saya pernah cerita tentang Ted Turner, adalah seorang founder dari CNN, sebuah saluran televisi di sini yang terkenal, yang semua orang banyak nonton. Ted Turner adalah seorang anak Tuhan sungguh-sungguh, sampai pada waktunya dia pernah ingin menjadi misionaris, sampai satu waktu dia kecewa kepada Tuhan karena Tuhan tidak menjawab doa dia. Doa dia adalah supaya adiknya yang kena lupus, penyakit lupus, bisa sembuh. 5 tahun dia doakan adiknya tidak sembuh, malah adiknya meninggal dunia. Karena peristiwa itulah Ted Turner merasa saya tidak bisa terus menghormati Tuhan. Saya tidak mungkin terus setia kepada Tuhan dan beriman kepada Dia yang tidak mampu memberikan kesembuhan kepada adik saya dari penyakit lupus. Sehingga ia meninggalkan Tuhan, menyangkal Tuhan, dan mendirikan sebuah saluran televisi yang terkenal, CNN, yang ada di mana-mana di seluruh dunia. Bapak Ibu, Yusuf tidak berubah dalam hal imannya kepada Tuhan. Perjalanan hidup Yusuf memang menyedihkan Bapak Ibu. Kita tahu umur 17 tahun dia dijual oleh saudara kandungnya. Dia dibenci oleh saudara kandungnya, diiri hatikan oleh saudara kandungnya karena 3 hal. Mari kita baca Kejadian 37 ayat 6.
Adapun Yusuf, ia dijual orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Bapak Ibu bayangkan waktu umur 17 tahun, karena 3 alasan saudara-saudaranya menjual Yusuf. Alasan pertama adalah mereka benci dan mereka iri kepada Yusuf karena Yusuf mendapatkan kasih sayang lebih daripada mereka. Yakub mengasihi Yusuf lebih daripada mereka, sehingga karena kebencian itu, keiri hatian itu, mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf. Hal yang kedua yang membuat mereka benci kepada Yusuf adalah karena standar moral Yusuf jauh di atas mereka. Yusuf selalu melaporkan kejahatan saudara-saudaranya kepada ayahnya Yakub, dan itu membawa masalah bagi mereka. Karena itu mereka membenci Yusuf, karena siapa yang suka Bapak Ibu dengan seorang yang suka lapor? Oh, aku lapor kamu ya, oh aku bilang kamu ya, aku bilang sama mama ya. Gak ada yang suka Bapak Ibu dengan saudara yang seperti itu, walaupun Yusuf melakukannya karena standar moral yang lebih tinggi daripada saudara-saudaranya. Tapi tentu tidak ada yang suka. Yang ketiga, hal-hal itu diperberat lagi dengan 2 mimpi Yusuf. 2 mimpi berturut-turut, dan bagi orang Timur Tengah kuno Bapak Ibu, mimpi merupakan sesuatu yang istimewa. Tidak semua orang mendapatkan karunia mimpi secara khusus seperti yang Yusuf alami. Dia punya karunia mimpi, bahkan dia punya karunia untuk menafsirkan mimpi. Sehingga hal mimpi Yusuf ini membuat saudara-saudaranya merasa, oh, kamu mau lebih tinggi dari kami. Kamu mau menjadi tuan atas kami. Sehingga 3 hal ini membuat mereka makin benci dan makin iri hati kepada Yusuf. Sehingga singkat cerita, Yusuf ditangkap, dimasukkan dalam sumur, dan kemudian dijual dalam status sebagai seorang budak. Bapak Ibu tahu dalam masa itu, bahkan dalam masa sudah abad modern pun, budak itu tidak punya harga. Budak merupakan status terendah seorang manusia yang posisinya sama dengan barang jualan, sama dengan binatang. Ia dijual kepada pedagang Midian yang kemudian menjual Yusuf kepada seorang kaya raya yang bernama Potifar, seorang pegawai istana Firaun dan kepala pengawal raja. Bapak Ibu, apa yang kita belajar dari bagian Yusuf ini? Kesimpulannya, Yusuf tetap mempertahankan imannya, rasa hormatnya, kesetiaannya kepada Tuhan, walaupun dia dalam masalah berat, walaupun dia dijual sebagai budak. Ia tidak menunjukkan keinginan untuk melawan Allah, atau kecewa kepada Allah, atau marah kepada Allah. Ia tetap setia. Mungkin Yusuf bertanya-tanya dalam hati dia, mungkin apa yang saya lakukan semua benar, tidak ada yang salah. Saya tidak pernah memilih untuk dikasihi oleh ayah saya atau dianak emaskan. Saya yakin tidak ada anak yang memilih, oh ayah atau ibu tolong anak emaskan saya. Tidak ada. Bukan kesalahan Yusuf. Yusuf katakan mungkin bertanya dalam hatinya, saya tidak memilih untuk, saya tidak melaporkan kejahatan saudara-saudara saya untuk mendapatkan keuntungan. Tidak. Saya melaporkan mereka supaya mereka bisa ditegur dan bisa menjadi lebih baik. Saya tidak salah. Yusuf juga tidak meminta untuk mendapatkan 2 mimpi berturut-turut, yang intinya mimpi itu semua saudara-saudara ayah dan ibunya menyembah dia. Yusuf tidak minta. Mimpi itu diberikan Allah kepada dia tanpa dia minta. Sebagai hasilnya dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dan sebagai hasilnya dia dijual sebagai budak. Bapak Ibu tahu Yusuf punya 1001 macam alasan untuk menolak Allah Yahweh, untuk tidak lagi percaya dan meninggalkan iman kepada Tuhan, untuk membenci Tuhan, untuk tidak lagi punya kesetiaan kepada Tuhan dan penghormatan kepada Tuhan. Tapi Yusuf memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Dari pasal 39 sampai pasal 50 kita melihat bagaimana Yusuf, bukti-bukti bahwa Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Saya catat paling tidak, ada banyak bukti tapi paling tidak ada 3 hal atau 3 contoh kesetiaan, penghormatan, iman Yusuf kepada Tuhan tidak berubah dalam penderitaan besar. Contoh pertama dalam Kejadian 39 ayat 1. Kejadian 39 ayat 1 katakan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir,
Dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Bapak Ibu, dalam pasal 39 berkali-kali dituliskan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Karena Yusuf, Tuhan memberkati rumah Potifar yang adalah orang kafir, orang yang tidak percaya Tuhan. Karena Yusuf disukai oleh Potifar, Tuhan memberkati keluarga Potifar. Semua usaha Potifar diberkati Tuhan luar dan dalam. Keluarganya diberkati, semua urusan dalam rumah tangga diberkati, semua urusan ladang dan semuanya diberkati karena kehadiran Yusuf di tengah-tengah keluarga Potifar. Bayangkan Bapak Ibu betapa Yusuf tetap menempatkan Tuhan sebagai yang paling utama dalam masa-masa sulit hidup dia. Dia bahkan tetap setia, bahkan tetap berusaha untuk memperkenalkan nama Allah Yahweh kepada Potifar dan kepada seluruh isi rumah Potifar. Saya yakin ada ratusan orang yang bekerja di rumah Potifar sebagai hamba di sana. Dan Yusuf, pengaruh iman Yusuf sangat mempengaruhi Potifar dan semua orang yang tinggal di sana. Karena dia tidak sungkan untuk menyaksikan kebesaran Allah Yahweh, Yusuf dikasihi oleh Potifar tapi juga dikasihi oleh Allah. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua Bapak Ibu. Sampailah Yusuf kepada peristiwa ketika dia digoda oleh istri Potifar. Yusuf menolak untuk melakukan kejahatan dengan alasan yang sangat-sangat menunjukkan rasa hormat, kesetiaan, dan iman kepada Allah Yahweh. Bapak Ibu bayangkan, kalau kondisi Yusuf ketika dia digoda oleh istri Potifar, sebenarnya untuk orang dunia itu kesempatan emas. Kesempatan emas karena saya sebagai budak, saya disukai oleh bos saya akan lebih naik, lebih tinggi dan lebih dipercaya. Tapi Yusuf tidak memakai kesempatan itu untuk kepentingan pribadi, untuk rasa amannya, atau untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat material. Tapi Yusuf tetap setia dan menunjukkan penghormatannya kepada Tuhan. Kita baca pasal 39 ayat 9. Bahkan di rumah ini ia, maksudnya Potifar, tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Artinya, semua hal dalam rumah tangga Potifar itu semua sudah dibawa kekuasaan Yusuf. Kecuali istri Potifar sendiri, karena tidak mungkin istri diserahkan ke dalam kekuasaan orang lain. Lihat apa kata Yusuf. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bapak Ibu tahu betapa luar biasa iman Yusuf. Dia tahu ketika dia hanyut dalam bujukan istri Potifar, dia tidak saja berdosa terhadap Potifar, tapi terutama kepada Allah. Bagi dia, hal yang hendak dilakukan oleh istri Potifar itu ada kejahatan besar, dosa besar terhadap Allah. Selama 11 tahun dia bekerja di situ. Ini kejadian terjadi setelah 11 tahun Yusuf bekerja di tengah keluarga Potifar. Dia boleh melihat bagaimana Tuhan memelihara dia. Tuhan memberkati dia. Tuhan menjadikan dia dari seorang budak, orang buangan, menjadi orang yang paling tinggi di tengah-tengah keluarga itu. Diberi kepercayaan yang luar biasa besar. Bagaimana sesudah 11 tahun Tuhan melindungi dan memberkati dia. Umur Yusuf sudah 28 tahun, 17 tahun waktu dia dijual. Dan sesudah umur 28 tahun bagaimana mungkin dia menyangkal Allah yang begitu baik, yang begitu mengasihi dia, yang begitu memperhatikan hidup dia sebagai seorang buangan, sebagai seorang budak. Bapak Ibu, itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga luar biasa lagi. Dalam Kejadian 41. Dalam Kejadian 41 usia Yusuf waktu itu sudah 30 tahun. Jadi 2 tahun kemudian dari peristiwa istri Potifar tadi. Umur Yusuf sudah 30 tahun dan dia sudah 2 tahun dalam penjara. Bapak Ibu ingat kisahnya, karena dia difitnah oleh istri Potifar, dia masuk ke dalam penjara.
Dalam penjara dia bertemu dengan penjara itu adalah penjara khusus yang menjadi tempat untuk para petinggi negara masuk. Kalau mereka buat kesalahan, mereka masuk dalam tempat penjara khusus itu. Waktu Yusuf masuk di situ, Yusuf bertemu dengan seorang juru minuman raja, orang kepercayaan raja. Disitulah dia kemudian mengartikan mimpinya, juru roti dan juru minum, dan benar-benar terjadi. Juru minum yang merasa utang budi katakan, "Oh, aku akan menolong kamu. Aku akan menolong kamu untuk memberikan kesaksian baik tentang kamu." Tapi juru minum raja itu melupakan Yusuf selama 2 tahun. Setelah ada peristiwa dalam Kejadian pasal 41, barulah juru minum raja itu ingat, "Oh, saya lupa ada seorang narapidana, seorang penjara yang bisa mengartikan mimpi kita." Maka bertemulah Yusuf dengan Firaun. Dia dibawa untuk bertemu Firaun untuk mengartikan mimpi Raja Firaun yang tidak seorang pun mampu mengartikan mimpi raja itu. 2 mimpi berturut-turut, 2 mimpi yang sangat aneh yang tidak dapat diartikan oleh semua ahli nujum, semua orang pintar kerajaan Mesir. Sehingga dipanggillah Yusuf sesudah 2 tahun dilupakan oleh juru minum raja. Tapi lihat dalam Kejadian 41 ayat 16 apa kata Yusuf ketika dia dipanggil oleh Raja Firaun untuk mengartikan mimpinya. Yusuf menjawab Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Tuan Firaun." Bapak Ibu, selanjutnya dalam pasal 41 kita baca terus sampai bagian terakhir. Yusuf terus-menerus membawa nama Allah di depan Firaun. Yusuf katakan, "Bukan aku, tapi Allah. Bukan aku, tapi Allah yang akan memberitahukan. Allah yang akan memperlihatkan. Allah telah memperlihatkan. Allah telah menetapkan." Bapak Ibu tahu seorang budak dan seorang narapidana berbicara tentang nama Allah lain di depan seorang yang bernama Firaun. Pada masa itu merupakan, boleh dikatakan, kriminal atau kejahatan besar. Karena apa? Firaun adalah dewa. Firaun adalah seperti Tuhan. Firaun disembah. Karena itu ketika Yusuf katakan, "Allah lah, Allah Yahweh lah yang akan memberitahukan, Allah Yahweh lah yang telah memberitahukan, telah memperlihatkan, telah menetapkan." Itu merupakan satu godaan besar untuk Firaun membawa Yusuf kembali ke dalam penjara. Karena apa? Sebagai seorang budak di tanah Mesir, sebagai seorang narapidana, dia tidak bisa membawa nama lain, nama orang lain yang lebih besar selain daripada Firaun. Tapi Yusuf tidak takut, Bapak Ibu. Dia tidak memikirkan konsekuensinya ketika dia berbicara tentang nama Allah kepada seorang yang paling besar, seorang yang dianggap dewa. Itu Raja Firaun sendiri. Bagi Yusuf, Allah lebih besar, lebih hebat, lebih berkuasa, dan dia tidak peduli dengan apa kata Firaun. Karena dia meninggikan nama Allah, dia menghormati nama Allah, dia tetap setia kepada Allah, bahkan sekalipun ancamannya adalah hukuman mati bagi dia. Karena itu Allah meninggikan Yusuf. Yusuf tidak saja konsisten dalam hal imannya kepada Allah, tapi Yusuf punya confidence yang besar, rasa percaya yang besar terhadap Allahnya. Dia lihat selama 13 tahun dalam masa pembuangan, dalam masa menjadi budak, dalam masa menjadi narapidana, dia melihat bahwa Allah setia, Allah luar biasa, Allah maha besar. Sehingga Yusuf tidak takut untuk memberitakan kebesaran Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Yusuf berbicara itu di depan Presiden Cina Xi Jinping pada masa sekarang, pastilah Yusuf langsung ditembak mati. Karena bagi orang Cina, Xi Jinping itulah Tuhan mereka, itulah dewa mereka. Tapi luar biasa, Yusuf tidak takut. Yusuf tidak peduli. Yusuf punya konsisten dan confident yang besar terhadap Allah Israel, kepada Allah Yahweh yang memelihara dia. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Seandainya Tuhan mengizinkan kita atau jalan hidup kita seperti Yusuf, hanya dalam versi yang berbeda, mampukah kita untuk tetap konsisten
terhadap iman kita, kesetiaan kita, kasih kita, penghormatan kita kepada Tuhan? Dan mampukah kita untuk tetap confident terhadap kemahabesaran, kemahakuasaan, kemahahebatan Allah kita? Ataukah kita memilih untuk seperti Ted Turner? Saya tidak mau percaya lagi kepada Tuhan yang tidak mampu menyembuhkan adik saya yang kena lupus. Saya mau meninggalkan dia, saya tidak peduli sama dia. Malah dia memilih untuk menjadi ateis. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Akankah kita berani menyaksikan kebesaran Tuhan di hadapan orang lain yang menolak Tuhan, yang menolak otoritas Tuhan, yang anti dengan iman kekristenan kita, dan kalau bisa kita dipersekusi, kita dianiaya karena iman kita? Saya nggak tahu, tapi dalam tema-tema kita ini berbicara tentang hal ini sekali lagi. Bapak Ibu ingat kali lalu saya berkhotbah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan saya lihat ketika kita belajar tentang Yusuf, hal yang sama terjadi dalam hidup Yusuf. Tidak takut, tidak malu untuk memberitakan kebesaran Tuhan. Ketika saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu, ada suara yang jelas dalam hati saya katakan, bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan iman kamu, penghormatan kamu, kesetiaan kamu kepada aku di masa-masa yang sulit ini? Ya, secara jujur ada satu kesaksian. Saya dan Pak Riki jujur mengalami, bukan katakan apa, tapi pergumulan di mana masa-masa ini kita sudah lewatin 4 bulan lebih kita masa lockdown. Dan rencananya kita akan buka kembali tanggal 19 sebelum kita dapat kabar kalau Gubernur California memutuskan untuk menutup kembali. Tapi sebelum memutuskan untuk kembali beribadah dalam ruangan di chapel, kami terus terang takut. Kalau saya secara jujur takut, ketakutan saya terhadap virus itu mungkin 10-20% terhadap corona. Tapi ketakutan saya lebih besar adalah bagaimana nanti kalau orang datang dan orang hadir dalam ibadah yang dalam chapel 1 jam, 1,5 jam, dan ada yang kena, dan mereka katakan, nah ini gara-gara Pak Riki dan Bu Sarah. Lihat, kami kena corona di sini. Kalau Pak Riki jujur, dia lebih takut kalau sampai dia kena corona karena dia punya masa lalu dengan ketakutan terhadap sakit penyakit dan sebagainya. Waktu Bapak Ibu ingat jadi hamba Tuhan memang gak mudah. Waktu 15 Maret lalu kita mau lockdown, kami dapat banyak call dari beberapa orang yang katakan, Pak Riki sama Bu Sarah kok gereja ditutup sih? Kenapa takut ya? Kok nggak punya iman sih? Nah, sesudah kita rencana untuk membuka kembali, karena sudah boleh buka waktu itu di California, kami dapat lagi telepon. Pak Riki, Bu Sarah kok nggak berhikmat sih? Kok sudah mau buka lagi? Kan masih virus di mana-mana. Bapak Ibu, jujur itu membuat kami benar-benar berada dalam masa yang boleh dikatakan sangat sulit. Kita harus lakukan apa? Apakah kita harus buka? Apakah kita harus tetap seperti ini? Itu menjadi sesuatu yang sulit. Tapi firman Tuhan hari ini menjadi jawaban atas pergumulan itu. Ketika hendak membuka kembali, ya kita mungkin nggak buka sekarang karena masih akan tutup sampai bulan Agustus. Mungkin Juli Agustus, saya kurang tahu. Kita akan ikutin lagi perkembangannya. Tapi Tuhan berbicara, firman Tuhan ini menjadi jawaban besar atas pergumulan itu. Dengan jelas Tuhan katakan, kalau kamu hanya untuk seperti ini, kamu lebih takut kepada corona. Kamu lebih takut kepada kata orang. Kamu lebih takut dijudge sama orang. Bagaimana dengan Yusuf? Apa yang kamu pelajari dari Yusuf? Yusuf tidak takut. Yusuf masuk dalam penjara, jadi budak, masuk dalam penjara. Yusuf tidak takut. Ya, walaupun jujur Bapak Ibu, saya yakin kalau mau lihat ke dalam hati Yusuf, Yusuf takut. Tapi Yusuf melawan rasa takutnya itu dengan iman kepada Tuhan. Rasa takutnya tidak membuat confidence-nya kepada Allah hilang. Dan itulah yang Tuhan katakan, kamu lebih takut kepada virus yang kecil ini daripada rasa percayamu kepada aku. Tidak tahukah kamu bahwa aku sanggup menjaga diri kamu? Confident dengan kebesaran Allah. Di mana confident-mu? Hari Selasa malam saya ditelepon oleh seorang ibu yang katakan begini, Bu Sarah, di mana confident kita terhadap Allah yang maha besar? Dan saya katakan jangan takut.
Karena itu firman Tuhan untuk kita semua, untuk saya sebagai hamba Tuhan dan untuk Bapak Ibu sebagai orang percaya. Yaitu apa? Tetap mempercayai Allah yang lebih besar daripada apapun. Kita takut, tapi kita punya Allah yang lebih besar. Tuhan ingat khotbah kamu tanggal 19 April lalu tentang Jehovah Rafa. Khotbah itu bukan hanya sekedar khotbah, tapi khotbah itu menjadi bagian yang harusnya hidup dalam kehidupan kamu. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Ketika Tuhan menyampaikan tentang Jehovah Rafa dalam Keluaran pasal 15, Tuhan tidak sedang berbicara tentang sakit penyakit secara fisik, tapi Tuhan berbicara tentang sakit rohani. Orang Israel mengalami sakit rohani. Apa sakit rohani mereka? Mereka hidup dalam keluhan, dalam omelan, dalam bersungut-sungut, mempersalahkan Tuhan, mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan kekuasaan Tuhan, menyalahkan Musa sebagai hamba Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, hai orang Israel, kalau kamu hidup sungguh-sungguh mengikuti aku, taat pada jalanku, maka aku akan menghindarkan kamu daripada tulah, daripada penyakit sampar, daripada plak yang aku berikan, aku timpakan kepada orang Mesir dan kepada orang kafir. Bapak Ibu, ketika Tuhan berbicara ini, Tuhan sedang berbicara soal hati manusia. Masalah sakit penyakit ini tidak bicara saja soal masalah fisik, tapi lebih kepada hidup rohani kita. Apakah kita sedang hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, yang semua akhirnya mengikat iman kita, membelenggu iman kita, bahkan mematikan iman kita, lebih daripada virus itu sendiri? Apakah Yusuf takut Bapak Ibu ketika dia pertama kali ditangkap, dimasukkan ke dalam sumur dan dijual sebagai budak? Saya yakin sebagai seorang anak yang manja, anak kesayangan ayahnya, dia tidak pernah mengalami masa sulit. Dan ini masa sulit yang pertama, dia takut. Tapi imannya kepada Allah, penghormatannya, kesetiaannya kepada Allah, melebihi rasa takut dia. Ketika dia dijual sebagai budak, ketika dia masuk penjara, sudah 11 tahun dalam keadaan aman, masuk dalam penjara 2 tahun. Apakah Yusuf takut? Saya yakin Yusuf takut. Tapi ketakutan dia dikalahkan oleh confident dia, iman yang besar kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya dan Pak Riki takut, tapi suara firman Tuhan ini benar-benar menguatkan kami sekali lagi. Kami percaya kalau Tuhan mengizinkan kita untuk kembali beribadah bersama, Tuhanlah yang akan melindungi kita. Tuhan berbicara kepada saya dan Tuhan katakan, coba kamu ingat, selama 4 bulan lebih ini adakah kamu sakit? Adakah keluarga kamu sakit? Kemana kamu pergi? Kamu tiap hari pergi grocery, kamu pergi menolong orang, kamu masih counseling, kamu masih pergi dari tempat ke tempat, kamu masih pergi rekreasi. Adakah kamu sakit? Tidak, karena aku melindungi kamu, aku menjaga kamu, aku menjadi Jehovah Rafa untuk kamu. Sekarang kenapa kamu kehilangan iman? Bapak Ibu, saya memberikan bagian firman Tuhan ini sebagai aplikasi, bukan untuk menjudge atau menghakimi Bapak Ibu. Saya tahu ada Bapak Ibu yang sudah 65 tahun, 70 tahun ke atas dan punya sakit penyakit, punya precondition yang berbahaya untuk virus ini. Tapi ingat, jangan sampai dalam masa ini kita kehilangan iman kita, penghormatan kita, kasih kita, kesetiaan kita kepada Tuhan, kehilangan confident kita kepada Tuhan, kepada Allah yang empunya dunia ini, Allah yang mengatur segala sesuatu. Apa yang sedang Bapak Ibu takutkan sekarang? Saya nggak tahu apa Ibu. Apa itu? Ketakutan, kekhawatiran yang sedang benar-benar menyengat, membelenggu hidup Bapak Ibu sekarang. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau membawa ketakutan, kekhawatiran saya ke bawah kaki salib-Mu, dan saya percaya saya punya confident kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah yang adalah Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, El Shaddai, El Roy, semua yang sudah kita pelajari selama beberapa bulan ini. Apa yang kita takutkan? Jangan sampai ketakutan kita lebih besar dari iman kita, confident kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, Bapak Ibu, saya lihat Yusuf mampu melihat hal yang baik dari yang buruk. Karena dia menyadari bahwa Allah memakai penderitaannya untuk tujuan kebaikan.
Atau dengan kalimat lain, Yusuf mampu menemukan tujuan dari semua penderitaan yang dialaminya untuk tujuan kebaikan. Tidak ada penderitaan yang terjadi dalam hidup orang percaya yang terjadi tanpa tujuan Allah. Nggak ada, Bapak Ibu. Kita percaya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya Tuhan, tidak ada hal dalam hidup kita yang terjadi kebetulan, termasuk penderitaan, kesusahan, kesulitan kita. Bagian kedua ini benar-benar tidak mudah, Bapak Ibu. Khususnya ketika kita sendiri sedang berhadapan dengan pergumulan demi pergumulan, penderitaan demi penderitaan yang datang bertubi-tubi. Ada seorang katakan kepada saya, bagaimana mungkin kalau Tuhan itu mengasihi kita, kalau Tuhan itu mengasihi saya, dia memberikan pergumulan non-stop. Pergumulan yang satu belum pergi, pergumulan yang lain sudah datang. Bertumpuk sampai saya sudah tidak tahu harus memikirkan bagaimana, harus berdoa seperti apa. Bapak Ibu, rasanya tidak masuk akal. Tapi Bapak Ibu ingat, coba kita compare dengan bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Kita mau mereka menjadi anak yang baik, anak yang sopan, anak yang berhasil. Kita akan didik mereka tidak saja dengan kasih sayang, tapi dengan disiplin, bukan? Saya ingat waktu Devia Kenneth masih kecil, waktu kami masih di Sidoarjo, Pak Riki, kalau mereka buat dua hal, kalau ngomong kotor atau nggak respect sama saya atau sama Pak Riki akan panggil dan pukul mereka. Waktu mereka masih kecil sekali. Biasanya saya lah yang tidak tahan untuk melihat mereka dipukul, Bapak Ibu. Kalau mereka dipukul pantatnya, dispeng pantatnya, atau dicubit, saya nggak tega, saya nggak kepengen lihat. Tapi saya tahu itu tujuannya untuk kebaikan. Kebaikan mereka supaya mereka menjadi anak yang penuh sopan santun, yang tahu berterima kasih, yang tahu mengucap syukur dan bisa berhasil di masa depan. Saya rasa itulah yang dilakukan Allah terhadap kita sebagai orang percaya. Ketika Tuhan mengizinkan penderitaan demi penderitaan dan demi penderitaan, Tuhan tidak melakukannya tanpa tujuan untuk kebaikan. Bapak Ibu lihat, ada paling tidak 6 tahap kehidupan Yusuf yang merupakan tahap pembelajaran atau sekolah Yusuf yang luar biasa, yang dari penderitaan demi penderitaan demi penderitaan itu membawa Yusuf sampai kepada goal akhir Tuhan. Saya ingin kita melihat 6 hal ini secara cepat. Yang pertama, Yusuf dibenci dan diiri hatikan oleh saudara-saudaranya. Bapak Ibu, ini dua kombinasi yang sempurna. Sudah dibenci, diiri hati lagi. Sudah diiri hati, dibenci lagi. Siapa yang suka dibenci atau diiri hati, Bapak Ibu? Saya yakin di antara kita tidak seorang pun ingin dibenci atau diiri hati oleh saudara sendiri. Yusuf tidak punya pilihan. Dia dibenci, dia diiri hati oleh saudara-saudaranya dengan alasan yang boleh dikatakan gak masuk akal. Tapi Bapak Ibu ingat, seperti Yusuf lakukan, jangan pernah takut kalau kita dibenci atau diiri hati. Apalagi karena kita melakukan kebenaran. Apalagi karena kita hidup di jalan Tuhan. Jangan takut karena apa? Kebencian dan iri hati orang lain karena alasan apapun akan membawa berkat besar bagi kita. Seperti yang terjadi dalam hidup Yusuf. Bapak Ibu ingat, orang-orang yang benci dan iri kepada kita umumnya bukan orang dari luar sana, tapi orang-orang di sekeliling kita. Mungkin orang-orang yang kita kasihi, mungkin orang-orang yang pernah kita tolong, mungkin orang-orang yang justru berutang budi kepada kita. Tapi jangan takut, Yusuf menjadi contohnya. Esther menjadi contohnya ketika Mordekai dibenci, diiri hati oleh Haman dan dia berusaha untuk menggantungkan mereka di tiang gantungan. Esther maju dalam nama Tuhan, Haman maju, Mordekai maju dalam nama Tuhan, dan mereka melihat bagaimana Tuhan mengubah kebencian dan iri hati itu dengan cara yang luar biasa. Yesus sendiri dibenci dan diiri hati oleh para pemuka agama Yahudi yang membawa Yesus ke atas kayu salib. Tapi salib itu menjadi berkat untuk semua manusia di seluruh dunia, termasuk untuk kita pada masa sekarang. Yang kedua, Bapak Ibu, dari sejarah hidup Yusuf, dari sekolah yang Yusuf harus jalani. Dia tidak saja dibenci, tidak saja diiri hati oleh saudara-saudaranya, tapi dia dijual sebagai budak. Bayangkan Bapak Ibu, harga diri seorang remaja yang dimanjakan oleh ayahnya, yang benar-benar menjadi anak emas oleh bapaknya, tiba-tiba dijual sebagai seorang budak. Apa yang Yusuf pelajari dalam bagian ini, dan apa yang Tuhan mau Yusuf belajar dari bagian ini?
Yusuf belajar menjadi seorang yang taat dan tidak menyombongkan diri. Kalau suatu waktu Tuhan memberkati dia menjadi seorang pemimpin, seorang perdana menteri di tengah-tengah kerajaan Mesir, Yusuf harus ingat bahwa dia tidak boleh sombong. Karena apa? Tidak ada yang dapat disombongkan ketika dia menjadi seorang budak, bahkan ketika dia menjadi seorang narapidana. Kalau Tuhan memberkati dia, Tuhanlah yang menjadi sutradara agung. Tuhanlah yang menjadi sutradara agung yang mengatur seluruh jalan hidup Yusuf. Dan Yusuf tidak punya andil apapun dalam hal itu. Sehingga jangan pernah sombong. Pelajaran tentang budak membuat Yusuf berada benar-benar di kondisi yang paling bawah. Dan ketika Tuhan memberkati dia, dia tahu bahwa, oh, tidak ada yang dapat saya sombongkan dalam hidup saya. Luar biasa Bapak Ibu. Saya belajar tentang kisah seorang Elon Musk. Semua orang pasti kenal dia, Bapak Ibu pasti tahu dia, tidak ada yang tidak tahu siapa dia. Seorang bilioner dunia yang semua orang ingin menjadi sama seperti dia. Tapi Bapak Ibu tahu bagaimana perjuangan hidupnya. Dia seorang founder PayPal, Tesla, SpaceX, dan boleh dikatakan salah satu orang terkaya di dunia pada masa ini. Banyak yang tahu siapa dia, kejayaan dia, ketenaran dia, kehebatan dia. Tapi banyak yang tidak tahu bagaimana masa kecil dia. Kalau baca biografi tentang dia, Mas ini benar-benar masa kecilnya sangat-sangat suram. Dia sering disiksa, dia sering dipukuli secara khusus oleh ayahnya yang sangat emosional dan kasar. Ayahnya ini selalu memerintahkan dia dan adik-adiknya kadang-kadang duduk sampai 4 jam. Tidak boleh bicara, duduk diam. Hanya untuk mendengar ayahnya sedang memberikan teguran keras kepada mereka. Dia tidak saja dianiaya di rumah, tapi dia dianiaya, dibully di sekolah. Teman-temannya tidak ada yang menyukai dia. Mereka mendorong dia dari tangga, membuat dia jatuh. Sehingga sampai satu kali Bapak Ibu, karena dia dipukul dengan sangat keras, dia sampai harus masuk ke rumah sakit. Pengalaman masa kecilnya ini membuat dia memilih untuk bersama dengan keluarganya, sudah papa mamanya pisah, cerai, memilih untuk pindah dari Afrika Selatan. Dia lahir besar di Afrika Selatan, pindah ke Kanada dan kemudian pindah ke Amerika. Kejadian dalam hidupnya, kesengsaraan dalam hidup dia membuat dia ingat bahwa saya tidak pernah boleh menjadi seorang pembuli. Saya tidak boleh menjadi seorang yang menyiksa hidup orang lain. Saya tidak boleh menjadi seorang yang sombong karena dia melalui masa yang panjang dalam hidupnya dalam penderitaan. Apa yang terjadi dalam masa lalu dia membuat dia menjadi berkat dan juru selamat bagi anak-anak yang kena bully seperti dia, di mana dia berkampanye untuk berperang melawan bully. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu alami dalam hidup Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu pernah tidak menjadi budak dalam arti real, tapi menjadi budak dalam arti sesuatu yang lain yang Bapak Ibu bisa artikan sendiri. Tapi ingat, jangan pernah takut. Mungkin Tuhan mau kita belajar untuk tidak menjadi sombong, untuk menjadi rendah hati. Suatu waktu kalau Tuhan memberkati kita, kita tahu bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Tuhanlah yang menjadikan kita diberkati, dihormati, mendapatkan kedudukan penting, harta dan sebagainya. Bukan karena kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, Yusuf tidak saja dibenci, diiri hati, dijual sebagai budak. Tapi Yusuf punya satu pelajaran penting ketika dia dijual di rumah Potifar. Dia diangkat menjadi kepala rumah tangga Potifar. Semua usaha di ladang, semua usaha Potifar, semua urusan keuangan, pengaturan schedule budak dan sebagainya, mulai dari dalam rumah sampai di luar rumah, semua diatur oleh Yusuf. Hampir 11 tahun Yusuf memanage semua urusan keuangan, urusan bisnis, berbagai urusan dalam rumah tangga keluarga Potifar, sehingga Potifar tidak perlu melakukan apa-apa lagi, Bapak Ibu. Semua sudah diatur oleh Yusuf. Yusuf menjadi seorang administrator yang luar biasa. Dia sangat jeli, dia sangat cerdas. Dia dapat melakukan itu dengan kesetiaan, kejujuran, dengan kerja keras, dan dengan rasa percaya yang luar biasa. Dalam masa 11 tahun belajar memanage semua inilah, pengalaman dan masa hidup Yusuf selama 11 tahun ini menjadi kelas persiapan untuk tugas yang lebih besar. Ketika dia dipilih menjadi Perdana Menteri Kerajaan
Mesir, apa yang dia alami ini, apa yang sudah dia kerjakan ini menjadi bekal penting untuk dia mengerjakan pekerjaan yang jauh lebih besar. Bapak Ibu ingat firman Tuhan katakan kalau kita setia dalam perkara kecil, maka dia akan memberikan perkara besar. Maka apapun yang sedang Bapak Ibu lakukan, tugas apapun yang sedang kita kerjakan, pekerjaan apapun yang sedang kita kerjakan, mungkin itu rendah di hadapan manusia, tapi ingat, tidak ada yang rendah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan memakainya satu waktu kelak untuk kemuliaan namanya, untuk kebaikan kita ketika dia mengangkat kita tinggi. Yang keempat, setelah bekerja di rumah Potifar, Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Bagian ini bagian yang sulit Bapak Ibu. Bayangkan sesudah 11 tahun bekerja di rumah orang yang, ya boleh dikatakan Yusuf sudah mendapatkan rasa aman. Tapi aman, dia merasa aman, merasa nyaman, dia sudah bisa melakukan semuanya dengan baik. Bapak Ibu bayangkan dia difitnah oleh istri Potifar. Istri Potifar melakukannya karena dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Melalui pelajaran tentang fitnah ini, Tuhan ingin Yusuf belajar bahwa kenyamanan hidup dia di rumah Potifar bukanlah tujuan akhir Allah bagi hidupnya. Benar-benar ini bukan tujuan akhir Allah bagi hidup dia, karena tidak selamanya dia akan menjadi kepala rumah tangga Potifar. Tidak selamanya dia akan menjadi budak di rumah Potifar. Tidak. Tuhan membawa Yusuf dari kelas dari rasa nyaman ini ke tempat yang paling bawah, menjadi seorang narapidana. Dalam sekejap mata, posisi Yusuf yang menjadi manajer rumah tangga keluarga Potifar berubah menjadi seorang narapidana dalam waktu sekejap, hanya karena fitnahan. Sehingga apa yang kita belajar dari sini Bapak Ibu? Kita belajar kalau Tuhan mengizinkan sesuatu yang berat terjadi dalam hidup kita, ingat, Tuhan tahu bahwa itu bukan akhir hidup kita, bukan koma, tapi masih ada tangga lain lagi yang kita harus lewati. Dan untuk naik ke tangga yang lebih tinggi itu, kita harus turun lebih dahulu ke bawah, turun jauh ke bawah. Melalui fitnahan yang dia terima, Tuhan ingin mengajar Yusuf bahwa dia tidak perlu membela dirinya di hadapan manusia. Tidak perlu membela dirinya di hadapan Potifar, di hadapan semua orang. Tidak perlu. Karena apa? Tuhanlah yang menjadi pembela dia. Fitnahan itu berakhir dengan berkat Tuhan di ujung jalan. Karena itu jangan takut ketika kita difitnah Bapak Ibu. Karena fitnahan selalu bermula dari iri hati, dari kebencian. Orang memfitnah kita karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan yang kita miliki. Istri Potifar memfitnah Yusuf karena Yusuf tidak mau tidur dengan dia. Sehingga kita tidak perlu membalas orang yang memfitnah kita. Karena apa? Orang yang memfitnah kita akan mati dalam dosa. Mati dalam keinginan duniawinya. Selama mereka tidak mau bertobat. Sama seperti Haman yang akhirnya mati naik ke tiang gantungan yang dibuatnya untuk Mordekai dan untuk orang Israel. Saya teringat bagian ini, saya teringat dengan kisah lebah. Bapak Ibu tahu lebah ya? Lebah itu kenapa kalau lebah sesudah dia menggigit manusia, dia itu mati? Karena saat lebah menggigit manusia, lebah memasukkan jarumnya ke dalam kulit manusia, ke dalam kulit seseorang. Dan duri itu, kemudian jarum yang dia masukkan itu membuat luka dalam kulit manusia. Racun pun kemudian keluar dari jarum itu, masuk ke dalam, melalui tempat luka ke dalam tubuh manusia. Nah, kalau kulit manusia itu tipis Bapak Ibu, kalau kulit manusia itu tipis, maka alat penyengat lebah itu akan mudah keluar dari dalam kulit manusia. Tapi Tuhan menciptakan kulit manusia itu tebal, sehingga ketika lebah memasukkan jarumnya ke dalam tubuh manusia, dia tidak dapat mengeluarkan kembali. Untuk menarik kembali, dia harus benar-benar kuat untuk menarik tubuhnya. Dan ketika dia menarik dengan kuat, bagian perut lebah menjadi robek. Karena itulah ketika lebah selesai menggigit manusia, dia tarik sengatnya, dia akan segera mati karena perutnya robek. Nah, itulah yang terjadi dengan orang yang memfitnah kita. Kita nggak perlu balas karena dia akan mati dalam dosanya sendiri. Yang kelima, apa yang terjadi dengan Yusuf Bapak Ibu? Yusuf berubah status dari kepala rumah tangga Potifar menjadi seorang narapidana. Kenapa Tuhan mengizinkan Yusuf menjadi narapidana Bapak Ibu selama 2 tahun?
dilupakan di sana. Nah, rupanya tempat penjara Yusuf masuk ini adalah tempat penjara khusus untuk semua orang di mana mereka menjadi tahanan raja. Semua tahanan raja atau para petinggi raja dipenjarakan di sana. Itulah sebabnya di sana Yusuf bertemu dengan juru minum raja, orang yang punya posisi yang sangat tinggi dalam kerajaan, orang kepercayaan raja. Disitulah Yusuf mengartikan mimpi juru minum raja. Dan disitulah Yusuf kemudian diingat oleh juru minum raja sesudah 2 tahun dan kemudian dikeluarkan untuk mengartikan mimpi raja. Bapak Ibu, kalau Yusuf tidak dijual di rumah Potifar, kalau Yusuf tidak difitnah, dia tidak akan masuk dalam penjara. Kalau dia tidak masuk dalam penjara, dia tidak akan bertemu dengan juru minum raja. Dia tidak akan mengartikan mimpinya. Dan dia tidak diketahui sebagai seorang pelihat atau pengarti mimpi, yang kemudian dibawa kepada Raja Firaun untuk mengartikan mimpi raja. Karena itu Bapak Ibu ingat, sesudah Firaun mengangkat Yusuf menjadi Perdana Menteri, Yusuf diganti namanya menjadi Safnat Paneah. Artinya pelihat, artinya pemimpi, artinya orang yang bisa membaca masa depan. Bapak Ibu, luar biasa bukan? Sehingga jangan pernah takut kalau kita difitnah, kita masuk ke dalam jurang yang lebih dalam, karena dari dalam jurang yang lebih dalam itulah Tuhan akan mengangkat kita tinggi. Sesudah 13 tahun berada dalam penderitaan, akhirnya Tuhan menganggap bahwa Yusuf selesai dengan sekolahnya. Dia lulus, dia siap untuk menempati turut bagian yang lebih tinggi yang sudah Tuhan sediakan bagi dia. Usia Yusuf 30 tahun pada waktu itu, setelah penantian panjang dan melihat bagaimana Tuhan memberkati dia dengan cara yang luar biasa Bapak Ibu. Mimpi Yusuf terjadi 2 tahun kemudian, pada waktu usianya 39 tahun. Bapak Ibu ingat, 17 tahun Yusuf dijual, 13 tahun dia dalam masa budak, umur 30 Yusuf menjadi pembesar, menjadi Perdana Menteri Mesir. Ditambah 7 tahun masa subur, 2 tahun masa kelaparan. Sesudah 2 tahun masa kelaparan baru Yakub menyuruh saudara-saudara Yusuf membeli bekal ke Mesir. Dalam usia 39 tahun itulah Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Mereka menyembah dia dan 2 mimpi Yusuf terjadi pada waktu usia 39 tahun. Setelah 22 tahun sesudah Yusuf mendapatkan mimpi itu. Dalam Kejadian 42 ayat 6 dikatakan, sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara Yusuf datang kepadanya, mereka menghadap dan apa? Sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Bapak Ibu, mimpi Yusuf terjadi 22 tahun kemudian. Penderitaan Yusuf selama 13 tahun membawa Yusuf kepada kesadaran bahwa Allah mengatur segala sesuatu. Allah membuat hal yang buruk menjadi indah. Yusuf dapat memandang bahwa tiap-tiap penderitaan dalam hidupnya dipakai Allah untuk menyelamatkan dia dan keluarganya. Keluarga Yusuf yang kemudian akan menjadi cikal bakal bangsa Israel. Dari cikal bakal bangsa Israel inilah kemudian lahir juru selamat dunia, Tuhan Yesus yang kita sembah. Karena itu Yusuf dalam Kejadian pasal 41 ayat 51, ketika dia memberi nama kedua anaknya, apa yang Yusuf katakan? Yusuf memberi nama Manase sebab anak sulungnya, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku di rumah bapakku. Kepada anaknya yang kedua Efraim, dia memberi nama Efraim sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Yusuf tidak menyangkal kesengsaraan dia dan penderitaan dia. Tapi ingat, Yusuf melihat kesengsaraan dan penderitaan dia dari kacamata Allah. Dia melihat bahwa Allah memakai itu untuk kebaikan. Oleh karena itu dalam Kejadian 45 ayat 4, ayat 5, ayat 6 sampai ayat 8, Bapak Ibu bisa baca di sini. Bagaimana Yusuf punya keyakinan yang luar biasa. Bahkan dalam Kejadian 50 ayat 20 ketika Yakub sudah meninggal dan saudara-saudaranya datang lagi, Yusuf tetap bicara hal yang sama. Kejadian 50 ayat 20 Bapak Ibu bisa baca lagi di sini. Bapak Ibu, Yusuf boleh melihat bagaimana hidupnya, penderitaannya, kesukarannya dipakai Tuhan sebagai alat untuk mendatangkan kebaikan, untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar. Dan dengan cara itu Yusuf
memuji Allah, menyaksikan kebesaran Allah, mengakui Allah sebagai sutradara agung yang mengatur jalan hidup dia. Potongan demi potongan peristiwa hidup Yusuf tidak akan menimbulkan perspektif yang negatif tentang Allah, tapi sebaliknya, Yusuf memandang Allah sebagai Allah yang merancangkan segala sesuatu sebagai hal yang indah. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Ketika semua hal yang terjadi dalam dunia ini terjadi mendadak, mulai bulan Maret, corona, kita di lockdown dan sebagainya, ada riot, ada kekacauan di sana sini, krisis ekonomi, banyak orang kehilangan pekerjaan, dan banyak dari kita juga yang mengalami masa-masa sulit. Apakah kita melihat krisis ini yang terjadi sebagai sesuatu yang mendatangkan berkat, ataukah sebaliknya? Ataukah kita merasa kita marah kepada Tuhan, Tuhan kenapa Engkau mengizinkan semua ini terjadi? Saya secara pribadi melihat bahwa corona ini dan semua krisis yang sedang terjadi di tengah negara ini, sedang terjadi di Indonesia, sedang terjadi di seluruh dunia, sebagai sesuatu berkat untuk saya secara pribadi. Apa saja itu? Bagi saya ini wake up call untuk saya secara pribadi untuk hidup makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Makin kudus, makin hati-hati hidup, makin hidup benar di hadapan Tuhan, karena bagi saya waktunya tidak akan lama lagi. Waktu kedatangan Tuhan, waktu Tuhan menjemput kita tidak akan lama lagi. Sehingga ini menjadi satu wake up call yang datang tiba-tiba, yang katakan, Sarah, kamu harus bangun. Kamu dan anak-anakmu, keluargamu, jemaatmu, orang-orang yang kamu kasih, semua harus bangun dan berjaga-jaga. Sehingga saya melihat hal yang positif dari semua krisis yang terjadi. Persekutuan dengan anak-anak dibangun lebih lagi. Persekutuan saya pribadi dengan Tuhan dibangun lebih lagi. Secara pribadi saya banyak belajar mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Menggali firman Tuhan lebih banyak lagi. Kalau yang dulu cuma cepat-cepat, cuma buru-buru, lebih banyak waktu lagi bicara dengan Tuhan. Kepedulian terhadap orang lain yang selama ini tidak pernah saya pedulikan, tapi Tuhan memberi itu, menaruh itu dalam hati kita untuk mempedulikan orang lain. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah semua krisis yang sedang terjadi sekarang membawa Bapak Ibu ke side yang sebaliknya? Ke side di mana kita mempersalahkan Tuhan, kita marah dan sebagainya, atau kita tidak mendapatkan hal baik apapun dari semua hal buruk yang terjadi? Kalau sampai itu sedang terjadi pada Bapak Ibu, mungkin inilah firman Tuhan, inilah menjadi jawaban untuk wake up call untuk kita. Mungkin kita perlu mengintrospeksi diri kita. Mungkin kita sedang mengalami masalah hati, masalah rohani yang sedang rusak dan sedang hancur. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam hidup kami tahu apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak ada yang kebetulan. Hamba berdoa supaya teladan hidup Yusuf, secara khusus konsistensi imannya kepada Tuhan, kehormatannya kepada Tuhan, kasihnya kepada Tuhan, kesetiaannya kepada Tuhan, menjadi teladan untuk kami manusia pada masa sekarang. Dalam penderitaan besar yang sedang terjadi dalam dunia ini, tolonglah kami untuk tetap konsisten, kasih kami, iman kami kepada Tuhan, tapi tetap confident kepada Tuhan sebagai Allah yang maha besar, maha kuasa. Tidak saja di bibir mulut kami, tapi kami nyatakan dalam tingkah laku kami hari-hari. Kami berdoa supaya kami mampu melihat tiap-tiap penderitaan dalam hidup kami sebagai cara Allah untuk membawa kebaikan, tidak saja untuk kami, tapi untuk keluarga kami, untuk orang-orang sekeliling kami, untuk semua teman-teman kami dan orang-orang yang kami kasihi. Hamba berdoa ya Tuhan, jika ada di antara kami yang sedang down secara rohani, yang sedang mati secara rohani, yang sedang suam-suam kuku, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya firman Tuhan ini menjadi wake up call untuk kami semua bangun. Dengan krisis yang ada, kami bangun untuk makin sungguh-sungguh dengan Tuhan dan bukan sebaliknya. Terima kasih Tuhan, hamba selesai berbicara di sini, tapi hamba berdoa supaya firman Tuhan terus berbicara dan menjadi berkat untuk siapa saja yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Doa saya sekali lagi kita semua diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Sarah tadi. Ada beberapa pengumuman sebelum kita menutup dalam doa berkat. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk Sage Elysia Young. Maaf kalau salah sebut middle name-nya. Selamat ulang tahun Sage, tanggal 19 Juli tepatnya hari ini. Tuhan berkati Sage. Sage bisa bertumbuh sehat, tidak saja secara fisik, tapi secara mental, terlebih secara rohani, bertumbuh menjadi anak yang takut Tuhan.
Yang kedua Bapak Ibu, saya mau kita semua siapkan hati, siapkan diri. Minggu depan kita akan adakan perjamuan kudus, juga masih secara online. Harap Bapak Ibu semua bisa siapkan hati masing-masing. Baik, kita akan menutup dalam doa berkat. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Tangan Tuhan sedang merendah suatu